viral tentang Kristen progresif. Jadi pendeta tapi tidak mengerti apa-apa itu. Namanya Kristen progresif. Iman progresif bilang orang Kristen nggak usah ke gereja kok nggak apa-apa. Yang penting hati. Kristen progresif. Selama beberapa bulan belakangan ini termuncul istilah Kristen progresif yang menjadi viral dibahas oleh gereja, keluarga, dan hamba Tuhan. Salah satu sumber ialah seorang Brian Siawarta, seorang influencer dan host di berbagai channel YouTube dan program TV. Kekristenan progresif, dan ini termasuk nih mulai di yang gue percaya ya. Gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab gak pernah salah. Sekarang gue landing nih, apa yang gue percaya hari ini? Gue percaya, kepercayaan gue sama kayak kepercayaan Tuhan Yesus waktu itu dan sama kayak teman-teman Yahudi. Basically, bagi gue gak percaya sama neraka. Gue tidak percaya ada Tuhan yang begitu baik menciptakan neraka. Dan itu make sense, di Alkitab ada neraka. Tapi di Alkitab itu neraka ngomongin tempat Lucifer dan kawan-kawannya. Bukan buat anak-anak dia. Itu yang pertama, gue gak percaya neraka. Kedua, gue percaya surga ada tapi bukan tempat. Balik lagi, versi Tuhan Yesus dan versi Yahudi adalah keabadian untuk mereka yang baik. Kristen progresif mendapat spotlight di semua platform sosial media. Namun, apa artinya kata-kata ini? Apakah Kristen progresif adalah sekedar sebuah nilai hidup alternatif sesuai perkembangan zaman? Apakah generasi anak dan remaja kita itu nantinya akan memeluk progresif, dan kenapa ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya di depan mata, tetapi di bawah permukaan kehidupan kita. Dunia semakin kencang menawarkan filsafat dan ideologi liberal seperti LGBTQ, lautan konten di sosial media, gaming online, dan pornografi. Apakah nilai ini sudah merasuk ke generasi anak dan remaja hingga gereja? Ini adalah isu yang sadar atau tidak, ini akan mempengaruhi masa depan kita semua. Bayangkan bila seseorang terekspos kepada aliran informasi dan media yang tiada habisnya. Apakah anak muda yang selama ini mengaku percaya pada akhirnya terkhamiri oleh aliran-aliran itu semua? Dan bagaimana dengan anak dan remaja yang masih di tangan orang tua? Sebuah laporan studi terbaru dari The Oliver Wyman Firm mendapati sebagian besar generasi Z, mereka mengaku lebih suka dan mempercayai astrologi. Inilah sebuah bukti bahwa ada pengaruh lain yang sedang giat bekerja dalam hidup mereka. Yang pasti, kita melihat berbagai pergeseran nilai yang sangat mengkhawatirkan. Untuk membahas ini bersama dengan kita adalah Pak Mark McClendon. Beliau adalah Ketua Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia. Dan bersama dengan beliau Pendeta Insinyur Supeno Lembang sebagai Badan Pengurus CBN maupun sebagai Ketua Sinode Gereja Kristen Navirision. Selamat datang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Shalom Pak Mark dan juga Iya Pak Supeno. Kita akan mulai dari Pak Supeno. Pak, muncul nih ajaran dalam tanda kutip progresif. Apakah ini ancaman untuk iman Kristen? Apa pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi begini, apapun gejala yang terjadi, selalu masyarakat Kristen itu akan terbagi atas dua. Satu adalah kaum pesimis dan satu lagi kaum optimis. Jadi menghadapi Kristen progresif ini, kita juga akan bagi dua. Bagi kelompok yang pesimis ini tentu menjadi momok yang sangat hebat, menggugah dan juga menakutkan. Tapi bagi kaum optimis, ini menjadi kesempatan sebetulnya kita menjadi pintu untuk menjelaskan Kristen yang benar itu seperti apa.
Jadi kalau kembali lagi gejala ini timbul adalah masalah penafsiran. Alkitab ini kan memang sebuah dokumen yang diwahyukan dan dia di dalam firman-Nya, khususnya tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa firman Tuhan Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi itu jauh lebih penting. Nah, yang terjadi adalah penafsirannya berkembang. Dengan munculnya Kristen progresif ini, pengakuannya adalah penafsiran yang progresif. Jadi semua dibaca dengan tata cara progresif. Padahal Alkitab itu merupakan sebuah sistem yang saling mendukung. Jadi satu kebenaran di dalam Alkitab mendukung kebenaran yang lain. Jadi dia holistik. Dia tidak bisa dicomot satu out of context. Yang terjadi pada saat ini adalah kebebasan penafsiran yang begitu hebat sehingga terjadi pencairan, ya, cair sekali. Nah, bagi kita gejala ini sebetulnya bukan baru, ya. Mulai dari zaman Agustinus de Hippo sampai setiap generasi akan menghadapi guncangan ini. Dengan adanya ini, menurut saya mari kita para hamba-hamba Tuhan bersehati dan kita membentuk sebuah statement atau sebuah bentuk penafsiran yang kokoh untuk anak-anak kita. Pada kesempatan ini kita memberi respon. Jadi kita harus respon. Nah, ini bagus juga sehingga akan muncul orang-orang yang haus akan kebenaran, dia akan menemukan. Tapi bagi yang nggak mau, ya dia nggak akan juga. Dia memang tidak mau. Oke. Itu kira-kira. Oke, Pak Supeno, dari pernyataan Pak Supeno kan berarti saya simpulkan ini sudah sangat meresahkan nih ya. Saya mau ke Pak Mark. Pak Mark, apakah keluarga dan gereja saat ini memang sudah benar-benar sangat dipengaruhi oleh pergeseran nilai yang meresahkan ini dengan istilah Kristen progresif? Jadi kalau saya lihat ini seperti wabah menurut gua. Saya pikir tadi kita dapat itu ya, tadi kita dengar ulasan daripada Brian Siawat. Tadi benar menurut gua begini. Ini yang menjadi feelings generation ya, generasi yang pakai perasaan, yang pakai logika untuk menerjemahkan segala sesuatu. Jadi Alkitab sesuatu yang seharusnya dipelajari kemudian diajarkan karena dia adalah kebenaran Tuhan untuk umat Tuhan, untuk umat manusia dan untuk sepanjang masa. Ya, jadi dia sesuatu yang kebenaran yang immutable. Jadi tidak bisa diterjemahkan ulang, tidak bisa didefinisikan menurut perasaan. Sementara generasi ini adalah generasi yang penuh perasaan. Jadi akhirnya muncullah kekristenan yang menurut gue. Jadi menurut gue gini loh, kalau gue merasa sih bahwa kayaknya itu Tuhan nggak tega ya dia masukin orang ke neraka gitu. Nah, mungkin gitu. Nah itu perasaan itu akhirnya kita mengaduk sebuah racikan kekristenan yang sebenarnya bukan lagi kekristenan. Dia adalah sesuatu yang lain. Dia terjadi pergeseran yang signifikan. Dan karena kita hidup di dunia yang sekarang budaya adalah kayak lautan konten, lautan filosofi, suara yang terus berbicara kepada kita, kita melihat munculnya generasi yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam suara tersebut dan berbagai filosofi tersebut. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab sendiri, kalau kita tidak pelajari kebenaran itu secara pribadi, itu cuma kita karena dengar ada khotbah, ada pujian yang enak, ada verse of the day, akhirnya teracik sesuatu kekristenan yang sebenarnya bukan lagi kekristenan yang ada di Alkitab, tetapi adalah kekristenan yang menurut saya atau menurut perasaan saya. Seperti itu sih. Iya, jadi apakah berarti gini, kalau dari tadi Pak Mark sampaikan ini generasi yang penuh dengan perasaan. Menurut gua begini, menurut saya begini, pandangan saya begini. Sepertinya inilah generasi yang juga sedang dicari oleh
LGBTQ, games online, lalu social media, dan semua konten-konten yang juga berusaha mendapat perhatian. Karena kan kalau kita lihat apa yang disampaikan ini seperti saya pengen diperhatikan dong, dan itu sekarang sedang menjadi spotlight. Bagaimana Pak Supeno melihat hal ini? Ya, benar, karena masa sekarang ini kan adalah postmodern, jadi pasca modern. Modern itu menawarkan kepastian, menawarkan fakta. Nah, postmodern ini kembali kepada kita, jadi masing-masing perasaan ini memusatkan diri kepada keinginan. Jadi keinginan menjadi Tuhan, menjadi panglima. Karena keinginan menjadi panglima, semua harus diatur untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Dan kalau mereka tidak ada pedoman, tidak ada jangkar di dalam kehidupan mereka, tidak ada yang mereka akui sebagai seperti kita-kita lah, harus ada pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, itu diulang-ulang, harus dipahami bahwa akan ada di dalam pengakuan iman rasuli itu jelas ada penghakiman orang hidup dan yang mati. Itu jelas. Aku percaya kepada Tuhan, ya, kepada Yesus, Putra Allah yang dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi itu jelas. Pengakuan ini adalah sebuah pedoman hidup saya. Jadi memang perlu semacam lompatan iman ya, karena Alkitab kan bukan buku matematik yang bisa kita perdebatkan. Ini relasional gitu. Tadi seperti Pak Mark ngomong, jadi aku punya hubungan khusus dengan Alkitab saya, yaitu Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar saya, menuntun, menjaga keinginan saya, membatasi keinginan saya untuk bereksperimen. Jadi saya kan nggak boleh, tubuh saya ini kan nggak boleh dieksperimen dengan segala macam gitu. Apakah saya coba dengan ini, mengejar kenikmatan. Nah ini kan dikasih pagar-pagar. Please don't do this. Ini akan efeknya besar. Tapi ini kan semua dilanggar. Jadi kita ini harus kembali lagi, ada Allah Tritunggal, ada dualitas dari Tuhan Yesus, dia adalah manusia dan sekaligus Allah. Ya, mati di atas kayu salib untuk kita, dia bangkit untuk kita. Nah ini kan sebuah buat saya adalah sebuah kenyataan yang saya pegang. Gitu. Dan itu memang dibutuhkan, diwariskan oleh orang tua dan juga gereja. Artinya orang tua dan gereja harus bermitra untuk mewariskan nilai-nilai itu kan Pak, maksudnya Pak Supeno. Kembali kepada Alkitab. Tapi pertanyaan saya begini Pak, saya mengutip dari apa yang Bapak sampaikan. Mereka ini mengambil keuntungan dari generasi ini. Dan mereka tahu generasi ini maunya yang simple. Bagaimana dengan gereja yang ketakutan dalam tanda kutip, kalau menyuruh membawa Alkitab, nanti orang nggak mau datang? Ya, jadi memang ini adalah tradisi sebetulnya yang sudah terlalu lama ditinggalkan. Kita harus kembali lagi. Saya masih ingat zaman saya bahwa Alkitab itu diejek ketika naik angkot, itu sinis dilihat, ini sampai dimasukin di dalam kantong krecek. Kalau sekarang kan di handphone. Yang masalahnya Alkitab ataupun yang ada di handphone ini, kita bermusuhan dengan musuh besar namanya notifikasi. Jadi ketika baca Alkitab ada notifikasi dari WhatsApp yang muncul, ada distraction yang tidak pernah habis. Jadi saya pikir bagus sekali harus kembali lagi membaca kepada sebuah dokumen yang harus kita hormati, harus kita berikan. Oke, saya tangkap, berarti Pak Supeno setuju. Nah saya mau ke Pak Mark. Pak Mark kan di media. Pak Mark tahu betul ada akses bebas kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Tetapi juga sebenarnya ada kesempatan besar juga untuk mewariskan nilai-nilai kebenaran yang dalam tanda kutip memang
kita harus akui generasi sekarang sulit nih membawa Alkitab. Tapi bagaimana caranya untuk mewariskan? Karena kan Tamar tadi bilang kita harus kembali ke Bible, kita harus baca sendiri. Bagaimana untuk bisa mengubah paradigma generasi yang lebih suka baca renungan harian daripada Alkitab? Ya, itu bagus sekali dan saya pikir pertanyaannya juga bagus ya, karena jelas sekali bahwa pertempuran gereja di depan itu ada di keluarga. Jadi kita harus melihat bahwa gereja yang induk di dalam kehidupan kita adalah rumah kita. Itu adalah gereja yang utama sebenarnya. Anak kita seharusnya belajar firman Tuhan di rumah. Seharusnya anak kita belajar mengenal Yesus itu di rumah kita. Dan orang tuanya yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk melatih, untuk mengajar, dan untuk mendidik dan memuridkan anak-anaknya. Seharusnya rumah kita, di situ kita belajar untuk mengampuni, untuk saling memberkati, untuk hidup secara sacrificial. Nilai-nilai ini kita absorb daripada dari lingkungan utama yaitu rumah. Berarti rumah kita adalah gereja induk. Nah, gereja yang ada, misalnya gerejanya kayak Pastor Supeno, gerejanya itu, saya pernah di situ, gerejanya luar biasa di Karawaci. Itu adalah bonus, itu adalah value added. Kalau itu adalah keuntungan tambahan gitu. Kalau misalnya sekolahnya Kristen, itu bonus. Guru sekolah minggunya bagus, bonus. Tetapi yang utama adalah di rumah gitu. Nah, makanya sebenarnya peranan gereja itu adalah betul mengajar kebenaran firman Tuhan, tidak bergeser ke kiri ke kanan di tengah amukan dan segala sesuatu dari dunia yang adalah projecting information, projecting filosofi, projecting ideologi, projecting mendesak itu projecting itu ke dalam kehidupan setiap orang melalui media online, melalui gaming, melalui Roblox, melalui YouTube, TikTok, semuanya itu kan projecting ya. Nah, gereja fungsinya adalah terus melatih, mengajar dan mendidik orang tua ini supaya di rumah mereka berhasil merajut rumah tangga yang syarat dengan kebenaran, yang juga mereka teruskan kepada anak-anak mereka. Jadi orang tua yang harus menjadi target daripada setiap gereja, sehingga mereka itu menang. Mereka menang di rumah, mereka menang di parenting gitu. Baik. Nah itu kita akan lihat generasi bangkit, yang generasi yang tetap berakar kuat dalam firman Tuhan dari rumah. Oke, dari rumah, orang tua, parenting, harus ada satu hubungan korelasi dengan gereja. Pak Supeno, tantangan terbesar untuk gereja ke depan, apa yang harus dilakukan setiap gereja dengan denominasi yang begitu banyak warna ya, tapi bisa sampaikan nggak ada paling tidak ini loh yang harus dilakukan oleh gereja untuk ke depan supaya anak-anak remaja nggak malas datang ke gereja, lalu kemudian mereka tidak meninggalkan gereja, mereka bisa mengatur kapan mereka gunakan gadget mereka, kapan mereka benar-benar bisa grab itu yang namanya kebenaran firman Tuhan. Bahkan seperti yang Pak Mar bilang tadi, keluarga adalah pembentukan karakter generasi Kristen yang benar. Apa yang harus dilakukan untuk gereja dalam hal ini? Wow, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya menyebutnya $1 million question. Karena semua pendeta mau tahu juga sebuah formula. Unfortunately, formula baku mengenai itu tidak ada. Tapi saya pikir yang Pak Mark sampaikan itu adalah bagus. Gereja tidak boleh menjadi subkontraktor untuk mendidik anak-anak. Jadi kita orang tua biasanya gereja yang hebat dianggap ini ya udah anak saya kirim saja ke gereja, nanti diurus di gereja, pulang udah beres gitu. Jadi mereka hanya aiming 1 minggu sekali
Mereka anggap seperti mobil, cuci mobil kan kita masuk 1 minggu sekali cukup tuh mobil bersih udah. Jadi anak-anak dibawa, ditaruh. Nah ini kalau menjawab Anda, tentu harus fokus kepada pendidikan di rumah tangga ya, pemberdayaan bahasa lebih tepatnya adalah kita berusaha memberdayakan sebanyak mungkin orang Kristen jadi orang Kristen. Jadi gereja harus menjadi sebuah komunitas membantu orang Kristen jadi orang Kristen yang baik gitu. Jadi dia bukan hanya jadikan orang Kristen, membantu menjadikan dia orang Kristen yang baik. Mendalami, melakukan, ada sebuah sintesis antara iman dan perbuatan menjadi teladan. Karena begini, menurut saya mengajarkan kejujuran misalnya, itu tidak ada akademi kejujuran. Saya kuliah sampai S2 gitu ya di mana-mana, tidak pernah melihat ada sebuah mata kuliah yang berjudul kejujuran 101, nggak ada. Jadi kejujuran itu didapatkan dari mana? Itu kan ditularkan. Jadi takut akan Tuhan itu juga nggak bisa dipaksakan. Itu dapatnya dari mana? Itu ditularkan. Jadi saya seperti menularkan ini. Nah, untuk menularkan itu you perlu interaksi yang lama. Nah, interaksi yang lama ada di mana? Ada di keluarga. Jadi kalau gereja ini hanya memberdayakan keluarga untuk menjadi gereja kecil. Jadi tujuannya jauh lebih baik daripada sekedar kita. Oke. Baik Pak Supeno, saya dapat poinnya. Jadi intinya adalah keluarga harus jadi gereja kecil, gereja harus menjadi keluarga yang besar yang benar-benar sudah memuat semua nilai kebenaran itu ya. Pak, yang Bapak sampaikan sudah sangat powerful. Saya langsung menuju ke Pak Mark. Pak Mark, harus ada penularan, harus ada interaksi dan ada satu kata terakhir, keluarga. Pak Mark sebagai Ketua Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia, CBN saat ini sedang fokus kepada satu hal, yaitu parenting project. Ada yang banyak sekali bertanya-tanya, kenapa kok CBN ini lagi fokus ini setelah ada Superbook, Super Youth dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi concern Pak Mark? Karena Pak Mark melihat gelagat seperti ini, karena ada nilai rohani yang bergeser, terpengaruh oleh nilai liberal? Ya, bagus sekali ya. Itu karena dari sejak tahun 2010-an kami melihat hal yang sama terus terulang gitu. Berulang ya di dalam pelayanan kami. Di mana di seluruh Indonesia, kalau Anda menyaksikan Cahaya Bagi Negeri, Anda akan tahu bahwa CBN bekerja dan melayani di seluruh Indonesia bersama dengan mitra-mitra gereja kami. Dan kami melihat sesuatu yang terus berputar, lingkaran setan boleh dikatakan di dalam gereja atau di dalam tubuh Kristus, yaitu bahwa orang tua yang terluka ini akhirnya melahirkan generasi yang juga akhirnya remuk di rumah, yang besar nanti menjadi orang tua yang remuk, yang melukai anaknya, dan itu terus berputar gitu. Nah, jadi itu menyedihkan gitu. Udah capek itu benar-benar melatih, mendidik, muridkan anak-anak dengan guru yang terbaik, dengan sanggar belajar yang terbaik, dengan PAUD yang terbaik. Dia remuk di rumahnya gitu loh, di tangan orang tua yang sebenarnya mencintai dia tetapi tidak mengerti tanggung jawab mereka dan tidak mengerti caranya. Nah, dari situ kami itu merasa terpanggil untuk membuat yang kami sebut The Parenting Project, tadi disebut oleh Andy. The Parenting Project sederhana adalah seri yang setiap gereja bisa pakai untuk melatih orang tua menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua terbaik itu adalah impian, tetapi susah dicapai. Tapi setiap orang tua bisa menjadi lebih baik, dan bisa menjadi lebih baik hari ini. Nah, dari situ, jadi kami membuat seri itu menjawab apa yang kami melihat adalah jeritan yang terjadi di seluruh Indonesia, yaitu bagaimana supaya anak-anak dapat orang tua seperti Pak Supeno bilang, yang benar-benar menularkan nilai kerajaan Allah,
menularkan kebenaran firman Tuhan, menciptakan atmosfer yang kondusif di rumah, sehingga anak di dalam lingkungan itu oleh osmosis mereka menyerap kebenaran dan kemudian meniru kebenaran tersebut, dan itu menjadi apa? Rajutan identitas. Dan kata saya terakhir Pak Andi, kita harus benar-benar berjaga atas generasi anak yang paling kecil, yang sekarang mereka di umur 5, 6, 7 tahun dikasih gadget seperti ini. Orang tua harus mengerti bahwa melalui corong ini identitas mereka itu sedang dipengaruhi. Jadi ini nggak boleh jadi babysitter. Ini yang tidak boleh menjadi suara filosofi, ideologi, dan kebenaran bagi generasi anak-anak kita. Orang tua yang harus menjadi sumber utama. Jadi kenapa? Karena anak-anak kecil ini mudah sekali identitasnya akhirnya dirajut oleh sesuatu yang bergeser jauh dari sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang kita cita-citakan bagi mereka. Iya, wow, pembicaraan kita sungguh luar biasa, Pak Mark. Terima kasih banyak, that was so powerful. Dan juga waktunya tuh 30 second tidak milik Pak Mark, tapi sekarang jadi milik Pak Supeno. Karena yang disampaikan Pak Mark sudah mencakup semua. Pak Supeno, 30 second, your power statement mengenai hal ini. Di luar nanti lanjutnya akan ada mungkin istilah-istilah lain. Apa yang harus menjadi sikap tegas kita sebagai figur baik di keluarga maupun termasuk juga pemimpin dalam organisasi pelayanan. Silakan Pak. Jadilah teladan. Jadi apa yang sudah kita pelajari kiranya bisa terpancar keluar dari tindakan dan perbuatan kita. Kita ini sebetulnya perlu menjadi hero di dalam keluarga. Jadilah teladan. Itu menurut saya sebuah kalimat yang saya selalu taruh di dalam hati, bahwa saya harus memberitakan Injil baik dalam keadaan baik ataupun buruk keadaannya. Artinya I have to be a role model dalam segala keadaan baik atau buruk. Wow, luar biasa sekali. Tuhan Yesus memberkati Pak Supeno dan juga Pak Mark. Terima kasih untuk bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andi. God bless Pak Mark. God bless you. Medan pertempuran masa depan adalah keluarga. Dan bila orang tua tidak giat menularkan nilai dan prinsip yang kuat dan mengajarkan kebenaran Alkitab sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari keluarga, pada akhirnya anak-anaknya dapat menjadi korban dari culture dan nilai liberal. Faktor penentu adalah seorang ayah, imam. Sebagai orang tua Kristen, kita harus menyadari tanggung jawab yang kita miliki. Kalau kita tidak melatih anak kita dari sekarang dan kita tidak terlatih, maka akan ada kecerdasan lain yang akan melatih mereka. Keluarga adalah garda terdepan untuk memastikan anak-anak kita tidak terhilang dan bergeser dari kebenaran. Stand Up Komedian Mongol Stres berniat menjadi pendeta setelah bertobat dari gereja setan. Hanya kehidupannya ternyata tidak semulus yang dia harapkan. Sebenarnya Mongol kalau pertama kali menerima Yesus itu 14 Februari 97. Gua gak akan pernah lupa. Gue masih berdiri teguh karena salah satunya orang-orang rumah tuh selalu ngedoain. Itu adalah masa paling berat karena 10 tahun pertama gue masa pemulihan hati. Masa berdamai dengan diri. Bro, lu kirain enak nyampe Jakarta dari Manado niat sekolah pendeta yang udah didoakan oleh banyak orang, hamba-hamba Tuhan besar ngedoain engkau akan jadi hamba Tuhan besar Mongol. Bahkan ada ibu-ibu yang bernubuat engkau akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sekeliling dunia. Jadi otomatis dengan konsep itu gue udah siap sedia mau sekolah pendeta. Nyampe Jakarta sponsor hilang. Emang lu kira lu gak kecewa bro? Gue dropping. Kerohanian gue terjun bebas. Sedangkan di saat yang bersamaan gue sedang memulihkan hati. Lagi proses pemulihan.
Ternyata nyampe Jakarta, yang lebih parah lagi adalah yang mengecewakan Mongol adalah orang altar, pelayan Tuhan, koordinator gereja. Tuhan, aku udah gak sanggup sama hidup ini. Tetapi kalau Tuhan izinkan, beri Mongol kekuatan. Dah, hidup lagi, semangat lagi, ngelamar kerja ke sana kemari. Akhirnya gue jadi asisten pribadi di Lee Idol. Dan 2011 gue ketemu dengan yang namanya stand up comedy. Jadi ada masa di saat kita mulai jauh dari Tuhan, Tuhan akan seeking. Ingat Adam dan Hawa melakukan sebuah kesalahan, bukan mereka yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada mereka berdua. Nah, di saat kita mulai jauh dari Tuhan, Tuhan akan nyari ke kita. Tinggal sikap hati kita, mau nggak ditegur oleh Tuhan dan mau kembali nggak. Nah, kalau Mongol memilih untuk kembali, dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih tetap berkarir sebagai stand up komedian, bro. Teman-teman gua yang lain udah tidak lagi di dunia stand up. Di saat kita kesaksian gereja setan, saya lost iman. Bukan kehilangan iman, bro. Maksudnya gua kayak udah nggak baca Alkitab, udah malas bangun pagi, beston, kehantam di situ, bro. Gua dikejar-kejar oleh Dark Angel di kereta sampai gua lompat dari kereta Argo Parahyangan, gua lompat di Purwakarta. Gua kabur ke Jakarta, nangis-nangis di pinggir jalan. Gua langsung bilang gua nggak mau lagi melayani Tuhan. Terus Tuhan kasih gua baca ayat Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Dan kalimat selanjutnya tuh keren banget. Dan si jahat tidak bisa menjamah engkau. Itulah sampai hari ini gua gak pernah ketakutan dengan satanisme. Teman-teman gua yang lain pada kabur dan gak mau ngomongin satan, gua gak takut. Karena Tuhan yang janji, evil cannot touch you. Dan si jahat tidak pernah akan bisa menjamahmu. Jadi gue pegang teguh. Yesus buat Mongol itu sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Karena tanpa dirinya aku bukan siapa-siapa. Kesuksesanku, kedewasaan imanku, perjalanan hidupku menjadi tidak berarti kalau gak ada Tuhan. Jadi sampai hari ini saya selalu menyerahkan total semua hidup Mongol itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang janji, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanku dan Tuhan akan menjaga keluar masuk hidupku. 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Setiap kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kita telah berdosa, sekalipun apa yang kita lakukan mungkin kita rasa tidak berkenan kepadanya. Tapi dengar baik, kasih Allah yang tidak terbatas itu sanggup untuk memulihkan kita. Dan saat ini mungkin Anda merasa, aku telah begitu terluka. Segala yang dikerjakan oleh orang yang terdekat itu telah membuat aku begitu sakit dan kecewa. Dengar baik, pada waktu kita begitu luka dan kepahitan, dan kita menelan racun itu, maka kita sendiri yang akan hidup terikat oleh dosa. Tetapi Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 25, pada saat engkau berdiri dan berdoa, ampunilah salah dan dosa saudaramu, sehingga Bapakmu di surga dapat mengampuni engkau. Hari ini jangan rantai diri kita dengan sakit hati, tapi lepaskan dirimu dan ampuni setiap orang yang menyakiti engkau.
Saya undang bagi Anda yang sedang terluka hari ini, yang kecewa, yang marah. Mari kita berdoa dan izinkan Tuhan membebaskan Anda dengan Anda mengampuni mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini aku berdoa buat seseorang yang dia telah terluka bertahun-tahun dan menyimpan dendam di hatinya. Dan sampai dia janji, aku tidak akan mengampuninya. Tapi hari ini aku berdoa bagi Anda. Lepaskan pengampunan sebagaimana Tuhan tidak menghitung dosamu. Sebagaimana Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Lepaskan orang yang menyakiti engkau. Dan engkau akan dimerdekakan. Terima mujizat Tuhan hari ini. Kuasa dosa tidak bisa mengikat engkau karena engkau telah mengampuni. Yang sepakat berdoa dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan lepaskan pengampunan bagi yang menyakiti engkau dan engkau dibebaskan. Percaya dan terima pengampunan dari Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya. Jangan biarkan hati kita menyimpan beban. Jadi jika hari ini Anda memiliki beban di hati, Anda butuh dukungan doa, jangan tunda lagi, hubungi langsung layanan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami 24 jam setiap hari kami itu tetap ada untuk mendengarkan Anda dan tetap ada untuk berdoa untuk Anda juga. Segera catat nomor yang ada di layar saat ini. Bayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa air bersih. Berikut kisah dari Botombao, Nias Utara. Setiap hari, Mas Siryani dan anak-anaknya harus berjalan jauh sekitar 2 km ke sungai untuk mengambil air bersih. Karena desa mereka, yaitu Desa Botombao di Nias Utara, sulit mendapatkan air bersih. Nalahadi maoheni dano moroi ba fadareu. Ba lehadei watola manga kagudraono, lehadei watola modino raaga, letola modina ibazekola. Ya makanya Dania makako manawidano walaupun ya agak capek ya harus maonoro nidano. Jika sudah tidak mampu berjalan jauh, mereka terpaksa harus mengambil air dari kolam kecil yang mereka buat di bawah pohon sagu untuk mereka konsumsi dan untuk keperluan sehari-hari. Nadali ba belu kutibay raodo berpenderitaan sino utara ba mana idano ba umane sangat luar biasa. Kesulitan air bersih ini tidak jarang membuat anak-anak Mas Siryani bertengkar karena memperebutkan air untuk mandi. Atola terjadi dana faudu ira sisa mesa oya ifaki idana. Terus utego dania boi bimi oyeke ni dano atau fagayu atau telugayu ya noa da pokoknya abah semana noa sisa masa lo masih iya harus oya modri makanya dana berantem. April, salah satu anak Mas Siryani, terpaksa harus mengalah dan jarang mandi. Dia bahkan sering mengeluh jika harus mengambil air ke sungai. Wah, aku Mama marah sedang tu saya mengejar nadre. Ya kadang Dania ya wasugo raodo mane habisa bolau banogu tatalga ua terus tedegu gei mangarangar tedegu he Tuhan Yesus patenga gi hab na mania senolo ya aga. Hingga suatu ketika, Obor Berkat Indonesia, yaitu pelayanan kemanusiaan bagian dari CBN Indonesia, mendengar akan kesulitan yang dialami Mas Siryani dan keluarganya. Obor Berkat Indonesia langsung bergerak membangun penampungan air hujan atau rainwater harvesting system untuk keluarga Mas Siryani dan juga 33 keluarga lainnya di Desa Botombao ini. Sejak Mesofi berdoa, omu susibay dedegu. Bale faudu ira sa bahagia ira fada ene ikaw ni nahina modri ga April he Juni aine modri raba fiber. Kini
Sumber air bersih di keluarga Mas Suryani sudah dekat dan mereka bisa menikmati air yang berlimpah setiap saat. Sauhagel obi bantuan sinom beekema dafa udu heraga agu beridan hekerasiku. Ba fefu bantuan sin obe hema obot berkat ya uanda sawagel le sules tereda odo yang musulani hema Yesus Kristus. Masuk ke daerah pedalaman, memberikan sebuah perubahan, inilah dampak pelayanan CBN dan OBI. Ya, betul sekali. Jadi OBI adalah pelayanan kemanusiaan dari CBN. Air adalah kebutuhan utama manusia, tapi Anda bisa lihat, nyatanya masih banyak kan daerah-daerah yang kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Apa yang Anda saksikan tadi adalah sebuah bukti bahwa pelayanan kita itu sebenarnya bisa memberkati banyak keluarga di Indonesia, apapun kebutuhannya, termasuk kebutuhan air. Tapi semua ini hanya bisa dilakukan dengan bantuan Anda sebagai mitra kami, mitra CBN. Jadi hari ini, kalau Anda rindu untuk menjadi bagian sebuah pelayanan yang berdampak, jadilah mitra CBN. Obor Berkat Indonesia. Anda scan QR code yang ada di layar Anda sudah langsung mendukung pelayanan kami. Dari setiap donasi yang Anda berikan. Atau Anda juga bisa klik di oborberkat.com/donasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memastikan Anda benar-benar menjadi bagian Obor Berkat Indonesia. Berbicara tentang keluarga, CBN Indonesia memiliki sebuah event yang pastinya akan luar biasa pada bulan Juni 2024. Nama eventnya adalah CBN Family Run 2024. Seperti apa acaranya? Mari saksikan video berikut ini. Shalom keluarga sehat Indonesia. Mari berlari bersama ratusan keluarga di CBN Family Run 2024 pada tanggal 22 Juni 2024 di Plaza Utara, Gelora Bung Karno. Dan jangan lewatkan kesempatan spesial untuk bermain bersama keluarga melalui game yang seru dan menyenangkan. Mari bersatu hati dan bersama-sama ciptakan momen yang indah dan tak terlupakan bersama keluarga Anda. Daftar sekarang di www.jawaban.com/cbnfamilyrun. Harus ikut. Yeah, it's gonna be fun. Iya, aku Family akan run, ya. ajak suami aku, anak aku. Tapi kalaupun nggak bisa lari nggak Ya apa-apa jalan, ya. yang penting kan ngumpul. Oke. Karena kan mungkin papa-papa, mama-mama yang biasanya sibuk masing-masing sediakan waktu sama-sama, kumpul bareng sama-sama, mendapatkan kehangatan keluarga sama-sama sambil bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada CBN. Betul, pastinya seru banget. Pasti seru banget. Lebih baik lari bersama keluarga daripada lari dari kenyataan ya, Bu ya. Amsal 29 ayat 7 berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Semoga perbincangan hari ini menginspirasi Anda. Jangan lupa untuk dukung program Cahaya Bagi Negeri dengan cara share video ini dan subscribe channel kami. Dan yang pastinya jadi mitra kami. Iya dong. Betul ya? Saya Andi Otniel. Saya Maria Kesmetan. Kami undur diri, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, sampai jumpa di Family Run.